Selamat sore saudaraku yang kekasih yang sudah bergumul 1 minggu di lapangan pekerjaan, di tengah-tengah kesibukan. Ada mungkin yang pergi beradat, ada mungkin yang pergi berpesta, ada yang meski pergi ke hutan, ada yang menjelajah di udara, terbang belasan jam. Ada yang harus di laut menyelam, ada yang di darat bergerilya, ada yang meski di hutan dengan yang lain. Ada yang meski berhadapan dengan sesama, ada yang meski berhadapan dengan ciptaan Allah lainnya. Tapi kini firman Tuhan akan bersama-sama kita menjemput hati dan pikiran kita. Sebelumnya saya ajak saudara berdoa. Bapa Surgawi, berkati urapilah setiap jiwa yang rindu untuk mendengarkan sabdamu. Lewat media ini berkati yang sudah menunggu sapaan firman Tuhan, yang dalam sukacita, yang dalam kebingungan, yang dalam kegelisahan. Urapi, berkati mereka Tuhan, karena semuanya menaruh tumpuan pengharapan dalam nama Yesus. Bangkitkan semangat kami agar kami merasakan Tuhan ada. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 6a dikatakan, dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Demikian firman Tuhan. Satu sisi Yesus dianggap menjadi orang yang gelap karena dia dimasukkan dalam penjara dalam suasana yang gelap. Dan yang terakhir, dia diindikasikan orang yang murtad kepada Tuhan, dan dia dianggap melawan kepada hukum keyahudian, hukum kekudusan, hukum ibadah, hukum sehari-hari, hukum etis dengan yang lain-lain, hingga dia diperhadapkan kepada satu hukuman yang mengindikasikan orang yang paling jahat di tengah-tengah penjahat yang ada di tengah-tengah orang Yahudi. Buktinya dia disalibkan di tengah-tengah orang penjahat itu. Tanda ini, indikasi ini membuat kita berkesimpulan dia dijadikan menjadi orang yang hidup dalam kegelapan. Tapi ingat, berakhir dalam kematian hanya sementara 3 hari saja. Terbitlah terang. Dia bangkit dari antara kegelapan itu, keluar dari kubur, dan hidup di tengah-tengah suasana yang terang. Dari kegelapan itu muncullah terang. Karena apa? Ternyata dia adalah figur surgawi, Allah surgawi, insan surgawi. Karena dia bukan hanya sampai di dunia saja, tapi naik ke surga bersama-sama Allah Bapa. Dan yang percaya kepadanya, yang capek di jalanan, yang jenuh di pekerjaan, yang di laut, yang di udara, yang di darat, yang berhadapan dengan segalanya, yang sakit di rumah sakit, yang menderita penyakit pikiran, penyakit fisik, penyakit jiwa, penyakit mata, penyakit telinga, penyakit hidung, penyakit tenggorokan, penyakit perut, jantung, dan semua yang ada dalam tubuh ini, dengan kuat kuasa yang dari Allah mampu dia sembuhkan, mampu dia cerahi. Kalau kondisi keadaan yang sakit kesamakan dengan yang gelap, Allah dalam nama Yesus yang membawa terang itu mampu mencerahi dengan kesembuhan-kesembuhan yang diberikan kepadanya, lalu dia berikan kepada kita. Kita ada di dalam dia, dan dia ada yang membawa terang itu di hati, pikiran, dan semua organ kehidupan kita. Jadilah saudara dapat berkat, dapat pencerahan, dapat kehidupan yang sejahtera. Yang sakit disembuhkan, yang belum diberkati Tuhan memberkati, Tuhan memberikan damai dan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di penghujung minggu ini kami memperoleh sabda Tuhan, sapaan yang luar biasa, sapaan surgawi. Kami mendapat terang dan pencerahan yang dari Allah. Kami tidak hanya tinggal lagi dalam kegelapan, kalaupun kami orang yang jahat, tapi kami diubah dalam nama Yesus, memperoleh terang dan sukacita. Terima kasih atas perjuangan Kristus, atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami aminkan sabda. Amin.